Mulutku membunuhku, dibunuh akibat bermulut lantih. Kisah nyata kali ini bercerita tentang beberapa orang yang hobinya ngomongin orang. Mereka dibunuh di malam yang sama secara bergantian hingga akhirnya mereka bangkit kembali. Cerita ini ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Katanya anak si Anur hamil di luar nikah ya, ujar Bawi halus. Iya, kasihan ya, padahal bapaknya guru ngaji, tapi kelakuan anaknya kayak begitu, sahut yang lainnya. Sudah, ucu-ucu jangan ngomongin orang, ingat karmanya, kalian kan punya anak perempuan dan laki-laki. Kali aja nanti karmanya anak perempuan kalian pada hamil di luar nikah semua dan anak laki-lakinya hamilin anak orang, ujar Cudiah, wanita berumur 45 tahun yang tidak suka mendengar gosip-gosip dari ibu-ibu di sekitarnya karena dia juga pernah digosipkan mengambil suami orang dulu. Alah, bilang aja kalau kamu itu gak terima teman dekatmu si Anur itu dibicarakan kan, padahal ini kenyataannya Cudiah, jawab Bawi halus. Terserah kalian saja, yang pasti aku tidak ikut-ikutan, ujar Cudiah seraya pergi meninggalkan serambi rumah Bawi halus yang memang berjualan ikan dan sayur. Dikasih tahu malah nuduh macem-macem, Cudiah membatin. Di tengah jalan dia bertemu dengan Anur, teman akrabnya. Anur terlihat sangat sedih. Hai Nur, sapa Cudiah. Cu Anur tersenyum membalas sapaan Cudiah. Mau kemana Nur? Tanya Cudiah seraya menggandeng tangan Anur. Mau ke tempat Bawi halus beli ikan dan sayur, jawab Cu Anur. Sebaiknya jangan ke sana Nur, ke warungnya Cu Nenet saja. Di tempat Bawi halus sayur dan ikannya tidak ada yang segar-segar, ujar Cudiah. Mencegah Cu Anur sahabatnya itu untuk berbelanja di tempat Bawi halus. 1 minggu berlalu, ibu-ibu di warung Bawi halus kembali menggosipkan tentang anak Cu Anur yang akan menikah dengan anak juragan karet kampung sebelah. Dan setelah pernikahan anaknya Cu Anur, keluarga itu tak pernah lagi digosipkan. Hingga suatu hari ada seorang laki-laki bernama Amang Sapta yang baru saja bebas dari penjara karena kasus pembunuhan pada gandak istrinya yang kedapatan sedang melakukan pertekolan di rumahnya saat Mang Sapta sedang kerja. Kembalinya Mang Sapta di kampung itu pun membuat para ibu-ibu tukang gosip menemukan bahan gosipan yang hangat-hangat. Desas-desus miring pada kedatangan Mang Sapta pun terus tersebar dari mulut ke mulut. Hari itu ada perkumpulan di masjid dan diakhiri dengan ceramah dari ustadz yang diundang ke desa tersebut. Kebetulan juga di sana ada Mang Sapta yang duduk paling sudut sambil mendengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh ustadz. Tiba-tiba di tengah-tengah ceramah Bawi halus bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang langsung membunuh orang lain hanya karena cemburu? Tanya Bawi halus dengan nada sinis. Sontak saja semua mata tertuju pada Mang Sapta yang duduk di sudut ruangan itu. Perhatikan sedemikian rupa oleh orang-orang satu masjid membuat Mang Sapta jadi malu dan langsung pergi keluar meninggalkan masjid. Suami Cu Anur yang melihat Mang Sapta keluar pun langsung mengejarnya. Sementara Cu Anur dan Cudiah menegur Bawi halus karena mulutnya yang mempertanyakan hal-hal seperti itu. Ini kan kenyataan, lagi pula aku tidak bilang siapa orangnya kan, dianya saja yang tersinggung, jawab Bawi halus dengan nada ketus. Hampir saja Cudiah terbawa emosi dan hendak berkelahi saat mendengar jawaban Bawi halus yang bukannya meminta maaf malah seperti menyalahkan Mang Sapta yang tersinggung dengan pertanyaannya. Untungnya saat itu Cu Anur segera menangkap tangan Cudiah yang hendak menjambak kerudung milik Bawi halus.
Orang-orang di dalam masjid itu berbisik-bisik melihat kejadian tersebut. Pak Ustadznya pun tak mampu berkata apa-apa karena riuhnya keadaan di dalam masjid. Cuk Anur menarik tangan Cudiah untuk keluar masjid. "Sudah dia, jangan terpancing dengan perkataan si bawi halus itu," ujar Cuk Anur. "Tapi mulutnya itu bikin kesal saja. Ingin rasanya ku sobek-sobek itu mulut setannya," umpat Cudiah seraya melepaskan kerudungnya. Ia sudah sangat emosi. "Aku tidak habis pikir kenapa ngomongin aib orang bisa jadi hobi mereka," ujar Cudiah. "Kasihan Pak Sapta, padahal andai aku yang berada di posisinya pun aku akan melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan dulu. Coba kau pikir, salah siapa? Suami kerja pergi pagi pulang pagi, istrinya malah berselingkuh dengan lelaki lain, berhubungan di rumah pula. Wajar saja kalau Pak Sapta langsung membunuh laki-lakinya," ujar Cudiah. Sudah, jangan diungkit lagi masalah itu," kata Cuk Anur seraya mengusap-usap punggung Cudiah. Sementara itu suami Cuk Anur sudah berhasil menemukan Mang Sapta yang sedang duduk di tepi sungai. Mang Sapta menangis. "Mau apa kemari?" tanya Mang Sapta pada suami Cuk Anur. Suaminya Cuk Anur menghela napas panjang. "Keluarga saya juga pernah digosipkan, Pak. Sebab itu pula lah saya berhenti mengajar anak-anak mengaji," ucap suaminya Cuk Anur. "Aku tahu aku bersalah, bahkan setelah semuanya terjadi, aku sangat menyesal dengan apa yang sudah aku lakukan," kata Mang Sapta dengan nada suara yang sangat sedih. "Semuanya sudah terjadi, menyesal itu hal yang wajar, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan," kata suaminya Cuk Anur. Mang Sapta mengusap air matanya lalu mengangguk. "Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan," ucap Mang Sapta pada suaminya Cuk Anur. "Sama-sama Pak, kita sebagai manusia biasa memang harus saling mengingatkan," jawab suaminya Cuk Anur seraya bersalaman dengan Mang Sapta. Lalu keduanya pun berpisah. Seminggu berlalu, sekarang Mang Sapta sudah kembali bekerja, walaupun hanya sebagai penurih getah atau penyadap karet di perkebunan milik Cuk Anur. Sore itu Cudiah sedang menghadiri acara selamatan, tapi Cudiah cuma membantu di bagian dapur, dan kebetulan di sana juga ada bawi halus dan gengnya. Ucu-ucu, tahu tidak, saya pernah lihat sewaktu saya lewat di belakang rumah si Sapta. Dia sedang membelah kayu. Waktu itu kan dia tidak pakai baju. Nah, di punggungnya banyak sekali terdapat luka seperti bekas rokok," ujar bawi halus. Jangan-jangan itu bekas siksaan yang dilakukan oleh tahanan di penjara," sahut yang lainnya. "Iya ya, syukurlah. Pembunuh seperti itu memang harusnya dihukum mati saja," ujar bawi halus memanas-manasi. "Plak, ini mulut lantih bener. Nih rasain, gimana rasanya? Enak, panas kan?" ujar Cudiah sembari mengoleskan cabai yang sudah diulek ke mulut bawi halus dengan kasar. Apa? Mau seperti ini juga?" ujar Cudiah seraya melemparkan cabai-cabai itu ke arah teman-temannya bawi halus. Dan dalam waktu beberapa saat saja dapur tempat mereka menyiapkan makanan untuk para tamu langsung berantakan tak karuan karena perkelahian Cudiah dengan bawi halus. Orang-orang tak ada yang berani mendekat karena Cudiah masih memegang cabai di tangannya yang sudah terbungkus plastik. Acara yang akan digelar sehabis Isya itu pun berantakan karena kuah-kuah serta lauk pauknya sudah habis tumpah akibat perkelahian ibu-ibu tersebut, hingga kepala desa datang dan perkelahian itu akhirnya bisa dihentikan. Cudiah duduk sambil mengikat rambutnya dengan karet gelang, sementara bawi halus menunduk karena sedang diceramai oleh kepala desa. Yang tentu saja itu membuat bawi halus sangat malu. "Sekarang Budiah silakan pulang," ujar Pak Kades.
Cudiah mengangguk dan langsung pamit pulang. "Saya pulang dulu Pak, maaf atas keributan ini," kata Cudiah. Pak Kades mengangguk. Di tengah perjalanan Cudiah melepaskan plastik di tangannya yang ia gunakan untuk sarung tangan tadi saat mengambil cabai, lalu memasukkan paksa cabai ke dalam mulut babi halus. "Aduh, wajah sama tanganku juga ikut panas," gumam Cudiah. "Sedang apa Bu?" tanya seseorang yang ternyata itu adalah Mang Sapta yang tengah mencari pucuk lambiding untuk sayur. "Ini Pak, ulah si babi halus, kesal saya," jawab Cudiah. "Memangnya ada apa Bu?" tanya Mang Sapta. Cudiah terdiam sejenak. Ia enggan untuk mengatakan apa yang telah digosipkan babi halus dan gengnya tadi. "Tidak ada apa-apa Pak, hanya saja saya kesal dengan mulut mereka yang suka membuka aib orang," jawab Cudiah. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Permisi," ucap Mang Sapta seraya berjalan pulang. Cudiah menghela napas panjang. Ia merasa kasihan pada apa yang sudah menimpa keluarga Mang Sapta. Malam itu saat Cudiah lewat di depan warung kopi milik Cu Irau, ia mendengar beberapa orang bapak-bapak sedang mengobrol. "Kata istri saya, si Marto itu punya istri baru lagi. Pantas saja ya, dia jarang pulang ke kampung, ternyata sudah punya istri muda. Padahal kalau saya jadi Marto, saya tidak akan kawin lagi, karena istrinya itu cantik, anaknya juga tampan-tampan. Itunya mungkin tidak enak lagi." Bapak-bapak, jangan suka ngomongin orang, apalagi sampai aib-aib orang ditertawakan. Ingat umur Pak, ingat juga itu jenis kelamin kalian. Laki-laki kok sukanya bergosip, tegur Cudiah. Serentak tawa mereka terhenti. Setelah itu ada yang langsung pulang karena malu. Ada juga yang seolah cuek saja. Cudiah lalu melanjutkan perjalanannya yang ingin ke rumah Mang Sapta mengantar dodol durian dan juga ikan kering, oleh-oleh dari suaminya Cudiah yang baru pulang dari suatu daerah. "Mau kemana dia?" tanya Cu Anur yang berpapasan dengan Cudiah. "Mau mengantar ini ke rumah Pak Sapta Nur," jawab Cudiah. "Oh iya, ini aku juga baru dari rumahnya, mengantar iwak salap." "Oh, kalau aku cuma lampuk dan ikan asin," ujar Cudiah. "Wah, enak itu. Ya sudah, aku duluan ya dia," pamit Cu Anur mengakhiri pembicaraannya dengan Cudiah. Cudiah mengangguk dan tersenyum, kemudian dia berjalan ke arah rumah Mang Sapta. Di luar rumah itu terlihat lumayan terang karena ada obor di kedua sisi jalan masuk rumah itu. Saat sudah menaiki serambi rumah Mang Sapta, Cudiah mendengar suara seseorang sedang mengaji. Karena tidak ingin mengganggu, Cudiah pun memutuskan untuk duduk menunggu di serambi rumah sampai Mang Sapta selesai. Namun siapa sangka ada yang melihat Cudiah saat sedang menunggu Mang Sapta itu, dan kebetulannya itu adalah suami dari babi halus. Itu bukan nama sebenarnya, itu hanya gelar. Bawi artinya perempuan, halus artinya kecil atau cilik. Jadi bawi halus itu perempuan yang bertubuh kecil. Namun sialnya keberadaan suaminya bawi halus itu sama sekali tidak disadari oleh Cudiah. Lalu perlahan-lahan orang itu pergi dari tempat persembunyiannya dan berlari pulang. Singkatnya, setelah lumayan lama menunggu, akhirnya pintu rumah Mang Sapta pun terbuka. Cudiah bergegas berdiri dan menyerahkan bungkusan yang akan ia berikan pada Mang Sapta tersebut. Namun tiba-tiba entah dari mana datangnya banyak sekali orang-orang yang berlarian ke arah mereka. Cudiah mengerutkan keningnya, tak tahu apa yang tengah terjadi. "Ada apa ya Pak?" tanya Cudiah. "Tidak tahu," jawab Mang Sapta masih menenteng pemberian dari Cudiah. "Dasar pezinah, rupanya begini kelakuanmu setelah bebas dari penjara Sapta," bentak salah seorang bapak-bapak.
Wanita tidak tahu malu, suami baru saja pulang kerja malah enak-enakan selingkuh di sini. Cuy, lanjut yang lainnya. Membunuh orang karena berselingkuh. Tapi nyatanya apa? Kau sendiri pun berselingkuh. Hehe, kalian orang-orang gila ini bicara apa sih? Tidak jelas dan tidak nyambung sekali, bentak Cudia. Maaf bapak-bapak, biar saya jelaskan dulu, ucap Mang Sapta. Tidak usah dijelas-jelaskan lagi. Semua orang juga tahu kalau laki-laki dan perempuan sedang berduaan malam-malam itu hanya ada dua alasan saja, antara mau melakukan perzinahan atau habis melakukan perzinahan. Potong suami bawi halus cepat. Kami tidak melakukan apa-apa. Cudia ini kemari mengantar oleh-oleh lampuk dan ikan asin dari suaminya yang baru pulang dari luar daerah. Hanya itu saja. Dan sebelum Cudia kemari, Cu Anur juga sudah lebih dulu ke sini mengantarkan ikan salap. Nah, ini bungkusannya. Bukti kalau memang kami tidak bohong, ujar Mang Sapta. Sudah bapak-bapak, orang yang bersalah mana mungkin mengaku, kata suami bawi halus. Atau begini saja, coba panggilkan Pak Kades atau Pak RT, biar saya jelaskan semuanya pada Pak Kades dan Pak RT. Namun perkataan Mang Sapta tak dihiraukan sama sekali, malah ada yang melemparkan batu ke arah mereka berdua. Cudia mencoba menghindar dari batu-batu yang dilempar oleh orang-orang tersebut. Jangan dilempari batu bapak-bapak, lebih baik langsung kita hajar saja, ujar suaminya bawi halus menambah panas keadaan. Dan setelah mendengar itu orang-orang pun mulai menarik Mang Sapta dan Cudia. Mereka berniat memukulinya. Hei, hentikan, teriak seseorang dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Pak RT bersama beberapa orang warga lainnya. Ada apa ini ya? Tanya Pak RT setelah dekat. Mereka berzinah Pak, jawab orang-orang tadi serempak. Pak RT mengerutkan keningnya. Siapa yang melihat mereka berzinah? Apakah kalian semua melihat langsung dengan mata kepala kalian? Kalau hanya tuduh-tuduh tanpa adanya bukti, itu sama saja dengan fitnah, bentak Pak RT seraya membantu Mang Sapta dan Cudia untuk berdiri. Orang-orang di sana menunduk. Jawab pertanyaan saya tadi, apakah kalian melihat Pak Sapta dan Budiah berbuat seperti yang kalian tuduhkan langsung? Satu persatu orang-orang itu menggeleng. Lalu siapa yang menyebarkan fitnah ini ya? Tanya Pak RT lagi. Orang-orang serentak menoleh ke arah suaminya bawi halus yang saat itu sedang menunduk. Apa kalian tidak malu dengan umur? Kelakuan masih seperti anak TK, bentak Pak RT. Seharusnya sebelum bertindak pikirkan dulu, atau kalau perlu diselidiki langsung berita itu benar atau tidak. Jangan langsung main hajar begini, lanjut Pak RT. Dari raut wajahnya Pak RT terlihat sangat marah, keringat pun sudah membasahi wajah dan bajunya. Saya tidak habis pikir, kalian menghakimi Pak Sapta dan Budiah tanpa sepengetahuan saya yang selaku ketua RT di sini, ujar Pak RT seraya mengelap keringatnya. Tadi sudah saya katakan Pak, kalau kami ini tidak melakukan apa-apa, apalagi seperti yang bapak-bapak ini tuduhkan. Cudia kemari mengantarkan ikan asin dan lampuk untuk saya sebagai oleh-oleh dari suaminya yang baru pulang dari luar daerah. Saya juga minta ke mereka untuk memanggilkan Pak RT atau Pak Kades, tapi mereka tidak mau mendengarkan perkataan saya Pak, ujar Mang Sapta. Tadi saya kemari karena dipanggil si Owen, katanya ada penangkapan orang berzinah di sini. Saat itu saya yang lagi makan pun harus bergegas berlari kemari, kata Pak RT. Kelakuan kalian ini benar-benar membuat saya malu. Sekarang kalian bubar, besok kalian datang ke rumah saya. Ada yang perlu saya bicarakan dengan kalian, ujar Pak RT. Sejak kejadian itu bawi halus dan suaminya seperti bungkam. Mereka pun sudah tidak terlibat lagi dalam gosip-gosip di desa. Hingga suatu hari ada sebuah keluarga pindahan dari luar daerah ke desa tersebut.
Mereka terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan 2 anak mereka yang sudah berusia 12 tahun dan 10 tahun. Keluarga ini terkenal tidak terlalu suka berbaur dengan lingkungan sekitar, apalagi ikut ngumpul-ngumpul dengan ibu-ibu yang sering mengadakan kumpul-kumpul dadakan. Si ibu, sebut saja begitu, hanya keluar rumah jika ada perlu, seperti membeli ikan, sayur, dan keperluan rumah tangga lainnya. Sementara si ayah biasanya terlihat berangkat malam hari sehabis isya dan pulang subuh-subuh. Entah apa pekerjaan si ayah, warga tidak ada yang tahu. Dan anak-anak mereka tidak pernah dibiarkan keluar rumah, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi keluarga itu dari warga setempat. Dan kecurigaan pun semakin bertambah saat Bawi Halus mengaku pernah melihat si ibu yang diikat dan dipasung di sebuah kursi. Berita itu pun sangat cepat menyebar hingga ke telinga Pak Kades. Paling juga itu karangannya si Bawi. Lagian kita semua kan tahu siapa itu Bawi Halus, ujar Cudia. Sudahlah Cu, jangan terlalu ikut campur urusan orang, urusin saja kehidupan kita masing-masing. Sudah benar apa belum? Lanjut Cudia seraya membayar belanjaannya. Si dia itu sok suci, kurang pergaulan, bisik temannya Bawi Halus. Cudia hanya menghela napas panjang, lalu ia berjalan pulang. Di suatu malam, beberapa orang bapak-bapak yang sedang pulang memancing malam, mereka mendengar suara teriakan-teriakan saat melewati rumah keluarga yang baru pindahan tersebut. Dan sejak malam itu gosip-gosip yang tidak baik pun mulai menyebar. Ada yang bilang kalau si suami itu suka menyiksa istri. Dan ada juga yang bilang kalau keluarga itu penyembah setan, dan masih banyak lagi. Maklum mulut orang-orang kalau sudah bergosip macam-macam aja. Hingga suatu malam orang-orang ramai berkumpul di warungnya Bawi Halus. Mereka asik membicarakan, menggosipkan keluarga pindahan itu, dan tanpa mereka sadari, si ayah atau kepala keluarga pendatang baru itu lewat tepat di depan warung. Dan kemungkinan si ayah mendengar semua apa yang orang-orang itu bicarakan. Ia menatap lekat ke arah orang-orang tersebut seakan-akan ingin mengingat setiap wajah orang-orang yang berada di warung tersebut. "Permisi lewat, Pak, Bu," ucapnya kemudian. Dan itu adalah kali pertama si ayah bertegur sapa dengan warga desa. Orang-orang di warung itu pun mengangguk. Dan belum jauh si ayah berjalan melewati warung tersebut, tiba-tiba Bawi Halus berkata, "Ternyata dia tidak mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Pantas saja dia terlihat ramah sekali, tidak tahu kalau kita sedang membicarakan dia. Tapi kan ya yang kita bicarakan itu memang kenyataannya," ujar Bawi Halus. Terdengar desahan nafas si ayah. Ia nampak sangat geram dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang itu tentang dirinya yang sama sekali tidak benar. 2 minggu berlalu. Malam itu hujan deras yang diiringi suara petir. Langit yang gelap dihiasi oleh pancaran-pancaran cahaya kilat. Semua orang enggan untuk keluar rumah. Mereka lebih memilih untuk tiduran atau meminum segelas kopi dan sepotong limping. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang berjalan dengan sebilah pisau di tengah kegelapan malam dan hujan. Orang itu memakai sebuah topeng wajah. "Malam ini dinginnya tidak seperti dingin-dingin biasanya ya Bu," ujar salah seorang yang berada di dalam sebuah rumah. "Iya, jangan-jangan ada yang akan meninggal ya," sahut istrinya. "Hus, jangan ngomong begitu, tidak baik," tegur suaminya, yang ternyata adalah keluarga Cu Anur. Ternyata orang bertopeng yang tadi mengintip rumah Cu Anur tidak jadi masuk. Lalu dia pun melanjutkan jalannya ke arah sebuah rumah yang lain. Ia berdiri sejenak di depan rumah tersebut, lalu perlahan-lahan mulai mencari jalan untuk masuk.
Dan sepertinya dia tidak begitu sulit untuk mencari jalan masuk ke rumah tersebut. Sesaat setelah orang bertopeng tersebut masuk, terdengar teriakan dari dalam rumah. Teriakan itu beradu dengan suara hujan deras dan juga sesekali suara petir, sehingga tidak ada yang bisa mendengar suara teriakan tersebut. Si bapak kepala keluarga yang tempo hari juga ikut bergosip dan kumpul-kumpul di warung itu pun akhirnya tewas dengan luka di bagian mulut dan leher. Bahkan tidak ragu-ragu orang bertopeng itu juga menghabisi anak yang berada di dalam ayunan. Setelah itu dengan langkah santai dia kembali keluar dari rumah, dan beberapa saat kemudian dia masuk lagi ke sebuah rumah dan kembali melakukan hal yang sama kepada setiap penghuninya. Satu persatu orang-orang yang berada di warung pada malam saat bergosip tentang keluarga baru pindahan itu dibantai dengan sadis. Dan tibalah giliran sebuah rumah yang akan menjadi target selanjutnya, yaitu Bawi Halus. Orang bertopeng tersebut mencari jalan masuk, namun jalan yang sudah ia perkirakan jauh-jauh hari ternyata sudah ditutup dengan rapat. Dan tanpa kehabisan akal, orang itu mencoba cara lain yang bisa membuatnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah beberapa saat akhirnya dia bisa masuk. Di dalam rumah ternyata Bawi Halus dan suaminya sedang tidur. Tanpa berlambat-lambat lagi, orang bertopeng tersebut langsung menikamkan pisau ke arah suaminya Bawi Halus. Namun ternyata pisau itu hanya mengenai bagian lengannya. "Ah!" teriak suaminya Bawi Halus saat menyadari ada seseorang di dalam rumahnya dan berusaha untuk membunuhnya. Bawi Halus ikut terbangun saat mendengar teriakan suaminya itu. Ia sangat kaget. "Mau apa kau di rumahku? Perampok!" teriak Bawi Halus. Orang bertopeng yang awalnya ingin membunuh suami Bawi Halus mengurungkan niatnya dan berganti target pada Bawi Halus. Bawi Halus disiksa habis-habisan, mulutnya diukir-ukir, ditoreh-toreh menggunakan pisau. Kesempatan itu digunakan si suami Bawi Halus untuk kabur, dan ia akhirnya berhasil kabur dari dalam rumah. Ia berlari ke arah rumah yang lainnya yang berjarak 6-10 meteran lebih dari rumahnya. Dan tanpa sengaja dia menabrak seseorang di tengah hujan. "Ada apa ini?" tanya seseorang yang tak lain adalah Mang Sapta. "Perampok di rumahku, dia membunuh istriku," ujar suaminya Bawi Halus. Mang Sapta tak mempercayai perkataan itu. Ia lalu bergegas pergi dari sana, namun baru beberapa langkah dia dihadang oleh seseorang, dan saat kilat menyambar sekilas terlihat seseorang mengenakan topeng berdiri tepat di depannya. Orang itu mengacungkan pisaunya pada Mang Sapta. "Ada apa ini? Kalau niatmu mau merampokku, aku akan dengan ikhlas menyerahkan harta benda yang kupunya tanpa harus kau menyakitiku," ujar Mang Sapta. Namun orang itu diam saja. Ia lalu mendorong tubuh Mang Sapta ke samping, dan si orang bertopeng pun langsung berlari mengejar suaminya Bawi Halus. Mang Sapta berdiri mematung. Ia tak tahu apa yang harus dia lakukan. Azan subuh berkumandang, alat pengeras suara yang terpasang di sebuah langgar kecil di tengah desa. Hujan pun sudah mulai berhenti. Dan pagi harinya warga digemparkan dengan mayat suaminya Bawi Halus yang berada di tengah jembatan yang berada di atas parit. Warga pun bingung antara harus memindahkan mayat dari sana atau membiarkannya saja sampai polisi datang ke TKP. Tapi karena kantor polisi terletak lumayan jauh dari sana, jadi pasti mayat akan membusuk di situ. Jadi mereka putuskan untuk bersentuhan langsung dengan mayat.
untuk mengangkatnya dan membawanya ke rumah bawi halus. Tanpa mereka ketahui bahwa itu akan merusak sidik jari yang ditinggalkan oleh si pelaku pembunuhan. Dan warga semakin gempar, heboh satu kampung, karena ternyata korban pembunuhan tidak hanya seorang, tapi melainkan 5 keluarga yang masing-masing memiliki anak dan anaknya juga ikut dibunuh dengan sadis. Dan bikin kesalnya lagi, para warga malah membersihkan semua mayat-mayat sebelum polisi datang. Dan saat polisi datang, ternyata mayat-mayat sudah diletakkan berjejer. Saat ditanya polisi, mereka menjawab agar lebih mudah untuk diperiksa. 2 hari kemudian tak ada hasil pemeriksaan. Lalu satu persatu warga pun ditanyai tentang siapa saja kemungkinannya yang memiliki dendam pada para korban. Mereka itu memang sering berkumpul-kumpul, Pak, walau hanya sekedar bergosip. Gosipnya juga parah, Pak. Bahkan ada salah 1-2 warga yang hampir dipukuli karena gosip dari mereka itu, Pak, ujar salah satu warga. Dan saat ditanya siapa 2 warga itu, mereka serentak menunjuk ke arah Mang Sapta dan Cudiah. Lalu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Mang Sapta dan Cudiah dibawa ke kantor polisi. Selama di sana, Mang Sapta dan Cudiah tidak menunjukkan gerak-gerik mencurigakan sedikit pun. Keluarga korban mengatakan jika memang dendam karena gosip, maka yang wajib jadi tersangka adalah Mang Sapta dan Cudiah. Bahkan mereka juga mengancam akan mengadili sendiri jika keduanya dibebaskan. Dan akhirnya mereka dibiarkan untuk sementara berada di kantor polisi. Walau mereka di sana tidak dikurung karena tidak adanya bukti, tapi mereka tidak diperbolehkan untuk pulang demi keamanan mereka sendiri sampai pelaku pembunuhan sebenarnya tertangkap. 2 minggu berlalu, masih tidak ada tanda-tanda dari si pembunuh. Namun hari itu saat Pak Kades mengunjungi keluarga pendatang baru itu ke rumah mereka, ia melihat hal yang janggal di sana, yakni sedikit darah di gagang pisaunya. Pak Kades secara sembunyi-sembunyi mengambil pisau tersebut dengan menggunakan plastik yang selalu ia bawa kemanapun saat ia keluar dari rumah. Pak Kades ini orangnya memang selalu penuh persiapan, bahkan ia juga selalu membawa payung dan juga pulpen, juga plastik. Karena dulu sebelum itu dia pernah ditawari ikan jaluk oleh salah satu warganya. Namun karena saat itu sedang berada di sungai untuk melihat pembangunan pelabuhan kecil. Namun karena saat Pak Kades tidak punya wadah untuk menampung ikan-ikan jaluk tersebut, maka terpaksa dia menolaknya. Dan sejak saat itu Pak Kades selalu membawa plastik kemanapun dia pergi. Lalu meletakkannya cukup jauh dari rumah agar tidak dicurigai. Pak Kades pura-pura sedang merokok di luar rumah. "Ini Pak," ujar suara si ayah tepat di belakangnya. Iya, maaf keluar tidak bilang-bilang saya merokok." "Iya Pak, tidak apa-apa." "Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya," ujar Pak Kades. Sesampainya di rumahnya, Pak Kades memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan pisau yang ia dapatkan di rumah keluarga pendatang itu tadi. Ia juga enggan menceritakan pada istrinya, takut kalau itu nanti akan menimbulkan fitnah. Karena seperti yang Pak Kades ketahui bahwa keluarga pendatang baru itu tidak pernah terlibat masalah dengan warga. Ia memikirkan hal itu hingga malam harinya, dan paginya ia masih tetap memikirkan hal yang sama. Lalu kemudian Pak Kades memutuskan untuk menyerahkan pisau itu kepada polisi biar semuanya jelas, begitu batin Pak Kades. Saat tiba di kantor polisi, Pak Kades menyerahkan pisau itu pada polisi. Namun pisau itu masih belum bisa jadi bukti kuat. Jadi mereka mulai menyusun rencana untuk menyelidiki keluarga pendatang baru itu lebih lanjut tanpa membuat kecurigaan.
dan pemeriksaan pun akhirnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan di malam ketiga mereka melihat si ayah pergi dengan membawa tas kecil dan satu yang di punggungnya memiliki ukuran lumayan besar. Dua orang yang bertugas untuk mengikuti si ayah pun dibuat bingung saat melihat si ayah melempar tas yang lumayan besar itu ke air. Namun anehnya tas itu langsung tenggelam ke dasar sungai. Saat si ayah sudah pergi, kedua orang itu pun langsung membuat tanda di sekitar tempat tersebut yang hanya mereka yang bisa mengenalinya. Keesokan harinya mereka pun menyelam ke dasar sungai untuk memastikan isi dari tas tersebut. Dan sungguh kebetulan sekali tas itu ternyata tersangkut di atas pohon yang tumbang yang sudah lama berada di dalam sungai tersebut, sehingga tidak benar-benar tenggelam ke dasar sungai. Dan mereka semakin curiga saat tahu tas itu diberi pemberat supaya bisa tenggelam ke dasar sungai. Setelah sampai di tepi sungai, mereka langsung membuka isinya yang ternyata berisi baju dan celana yang kemungkinan pakaian itu dipakai saat si ayah melancarkan aksinya. Singkat cerita, si ayah pun ditangkap dan diinterogasi. Tanpa ragu si ayah menceritakan setiap detail kejadian di malam kejadian. Sebenarnya saya sakit hati dengan tuduhan mereka yang menyebut saya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Istri saya itu memiliki penyakit gila keturunan. Gilanya hanya datang kadang-kadang saja. Jika dia mendengar omongan orang yang tidak baik atau terlalu banyak pikiran, pasti dia kumat, Pak. Ngamuknya itu bisa sampai melempari kami, saya dan anak-anak, dengan benda tajam. Makanya kalau tanda-tandanya sudah ada, saya langsung mengikat dia, Pak. Maka dari itu saya tidak ingin anak-anak saya keluar rumah. Takut kalau mereka menanyakan keadaan istri saya pada anak-anak nantinya. Dan kalau sampai orang-orang pada tahu tentang istri saya takut kalau nantinya kami akan diusir lagi dari kampung ini. Karena sudah kesekian kalinya kami pindah rumah dan daerah. Tapi mereka, orang-orang yang saya bunuh itu malah mengatakan saya yang tidak-tidak. Cerita si ayah dengan mata yang berair. Karena pelaku sebenarnya sudah ditemukan dan ditangkap, Mang Sapta dan Cudia pun akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing. Malam itu Cudia dan Cuk Anur sedang berjalan pulang dan melewati rumah Bawi Halus yang sekarang sudah tidak berpenghuni lagi. Tepat di depan rumah itu Cudia dan Cuk Anur mendengar suara-suara isak tangis. Tiba-tiba bulu kuduk mereka merinding. Cudia melirik Cuk Anur, lalu tanpa berkata apa-apa mereka segera berlari menjauhi rumah Bawi Halus. Di jembatan tempat si suaminya Bawi Halus, kalau malam sering ada sosok laki-laki yang berdiri di sana. Pas kami dekati, sosoknya hilang, ujar salah satu warga. Ya, di rumahnya si Anu juga ada suara teriakan-teriakan saat kami lewat di belakang rumah itu. Begitulah kabar yang beredar di desa tersebut. Di rumah-rumah bekas kejadian itu selalu ada saja sosok-sosok yang sangat mirip dengan si korban berseliweran di sekitarnya. Tapi sosok-sosok itu hanya sekedar menampakkan diri, tidak pernah mengganggu warga. Dan dengan seiring berjalannya waktu, warga sekitar pun sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan sosok-sosok tersebut. Di desa itu pun sudah sangat jarang bergosip. Bila ada yang bergosip pasti akan diingatkan dengan kejadian Bawi Halus dan kawan-kawannya yang mati akibat mulut mereka sendiri. Sekian ceritanya teman-teman. Jangan ditiru ya cerita di atas, itu sungguh perbuatan yang tidak baik. Selain merugikan dan mempermalukan orang lain, bisa juga jadi senjata yang bisa membuat kita dalam bahaya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan yang belum subscribe bisa bantu subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.